Bayangkan kamu menunggu transit di bandara tengah malam. Mata mulai berat, tapi tiba-tiba terdengar pengumuman boarding now. Seketika tubuhmu bereaksi, mata terbuka, tangan meraih tas, kaki melangkah cepat menuju gate. Semua terjadi dalam hitungan milidetik. Siapa yang mengatur semua itu? Yap, betul, sistem saraf. Jaringan komunikasi super cepat di tubuhmu yang tetap siaga bahkan ketika kamu lelah dan juga jet lag. Secara struktur, sistem saraf kita sebenarnya dibagi dua bagian besar. Pertama, sistem saraf pusat alias otak dan sumsum tulang belakang tempat semua keputusan, respon, dan pengendalian tubuh dikomandoin. Kedua, sistem saraf tepi, yaitu jaringan saraf yang menjalar ke seluruh tubuh, nyambung ke organ, kulit, dan otot buat ngirim dan menerima sinyal dari pusatnya. Bayangin aja kayak jaringan kabel besar yang nyatu ke server utama. Semuanya dilindungi sama meninges dan cairan cerebrospinal. Fungsinya kayak helm dan suspensi yang ngejaga komputer utama kita biar tetap aman, empuk, dan stabil bahkan waktu tubuh lagi capek dan stres. Segalanya dimulai dari gigitan pertama. Saat gigi menghancurkan makanan, air liur yang mengandung amilase mulai memecah karbohidrat. Begitu makanan turun ke lambung, asam dan enzim pepsin mengambil alih, melunakkan dan mengurai protein. Di balik setiap punyahan, santai waktu makan di pesawat. Tubuhmu sedang menjalankan reaksi kimia rumit, perpaduan gerak mekanik dan proses molekuler yang bekerja selaras untuk menyiapkan kamu agar kuat dan cukup energi untuk perjalanan berikutnya. Pas sinyal listrik nyampe di ujung akson, dia nggak langsung nyentuh neuron berikutnya. Dia harus loncat dulu lewat celah kecil yang namanya sinaps. Nah, di sinaps inilah sinyal listrik berubah bentuk jadi sinyal kimia lewat zat yang disebut neurotransmitter kayak dopamin, GABA, atau asetilkolin. Begitu neurotransmitter ini sampai ke neuron, selanjutnya dia bakal dikonversi lagi jadi sinyal listrik baru dan rantai komunikasinya terus jalan. Menariknya, banyak banget hal di sekitar kita yang bisa ngaruh di tahap ini. Misalnya kopi di bandara yang bikin melek, obat anti mual pas naik pesawat. Nah, semuanya kerja dengan cara ngatur seberapa kuat sinyal antara neuron dikirim. Entah dipercepat, diperlambat, atau ditekan biar otak bisa tetap seimbang. Tanpa disadari, ada sistem otomatis di tubuhmu yang terus bekerja bahkan saat kamu tertidur di kabin pesawat. Sistem saraf otonom. Ia menjaga kestabilan tubuh atau homeostasis. Seperti pilot otomatis yang memastikan semuanya tetap seimbang. Saat kamu tergesa-gesa mengejar boarding, bagian simpatis aktif, jantung berdetak cepat, napas memburu, pupil melebar. Tapi ketika akhir duduk dan makan, giliran parasimpatis mengambil alih, menurunkan detak jantung dan membantu pencernaan. Dua mode ini saling bergantian menjaga tekanan darah, suhu tubuh, dan keringat tetap teratur. Nah, penting banget untuk bisa beradaptasi saat tubuhmu pindah iklim dan zona waktu. Nah, indera itu ibarat radar tubuh kita. Mulai dari mata buat ngeliat, telinga buat denger, kulit buat ngerasain sentuhan, lidah buat ngerasain rasa, sampai hidung buat nyium bau. Tapi bukan cuma itu aja, ada juga sistem propriosepsi yang bantu kita tahu posisi tubuh tanpa harus ngeliat. Dan sistem vestibular di telinga dalam yang ngatur keseimbangan. Nah, kadang dua sistem ini bisa bentrok. Misalnya waktu kamu lagi di kapal atau pesawat, mata kamu ngeliat sekelilingnya tenang, tapi telinga dalam merasa kamu lagi bergerak. Otak jadi bingung dan hasilnya pusing atau mabuk perjalanan. Setiap langkah yang kamu ambil dikendalikan oleh jalur motorik dari otak ke otot. Saat lutut menendang refleksif ketika dipukul, itu karena sinyal melewati rute super singkat di sumsum tulang belakang. Reaksi cepat untuk melindungi tubuh. Nah, dan ketika kamu berjalan cepat menarik koper di bandara, cerebellum bekerja di belakang layar, menyeimbangkan koordinasi dan memastikan tiap langkah tetap stabil, efisien, dan juga presisi. Nah, kalau sistem saraf sampai terganggu, efeknya bisa besar banget dan seringnya datang tiba-tiba. Contohnya stroke. Kondisi saat pembuluh darah di otak tersumbat atau malah pecah. Gejalanya khas banget. Wajah tiba-tiba turun sebelah, bicara pelo, dan salah satu sisi tubuh jadi lemah. Makanya penting banget ingat singkatan FAST. Face, Arm, Speech, and Time. Kalau salah satu muncul, jangan tunggu-tunggu. Langsung cari bantuan medis, ini dalam menit bukan jam. Lalu ada epilepsi, kondisi saat aktivitas listrik di otak meledak tak terkendali. Akibatnya bisa muncul kejang mendadak atau sensasi aneh yang datang berulang. Nah, yang terakhir, meningitis dan encephalitis. Infeksi yang menyerang selaput otak atau jaringan otaknya langsung. Tandanya bisa demam tinggi, kaku kuduk, pusing berat, sampai perubahan kesadaran. Makanya, waktu bepergian ke daerah yang beresiko, penting banget jaga kebersihan, cuci tangan, dan
pastiin vaksin kamu lengkap. Soalnya perlindungan paling kuat itu bukan cuma obat, tapi pencegahan yang kamu lakuin sebelum berangkat. Beberapa gangguan saraf berkembang perlahan tapi berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Pada Parkinson dan Alzheimer, berkurangnya dopamin atau penurunan fungsi memori membuat tubuh gemetar halus, otot terasa kaku, dan orientasi ruang jadi menurun. Menjaga jadwal obat tetap teratur saat berpergian jadi sangat penting. Neuropati perifer biasanya akibat diabetes, menyebabkan sensasi kebas atau nyeri seperti terbakar di kaki dan tangan. Gunakan alas kaki yang empuk dan pastikan kadar gula stabil selama walking tour. Sementara itu, migrain dan motion sickness muncul karena hipersensitivitas jaringan saraf terhadap rangsangan, dehidrasi, kurang tidur. Sekarang teknologi saraf udah keren banget lewat CT scan atau MRI. Dokter bisa lihat bagian otak yang terganggu dengan detail. Stroke bisa ditangani cepat pakai trombolisis atau trombektomi, epilepsi dilacak lewat EEG, dan pasien Parkinson bisa terbantu dengan alat deep brain stimulation yang bantu ngatur aktivitas syarafnya. Nah, gak cuma pengobatan, rehabilitasi juga makin maju lewat latihan neuroplastisitas, bikin otak belajar ulang dan pulih pelan-pelan. Dan buat yang sering traveling jauh, masalah jet lag juga bisa diatasi dengan pendekatan ilmiah yang simpel. Atau atur paparan cahaya biar jam biologis nggak kacau, minum air cukup biar nggak dehidrasi, dan coba ubah pola tidur sedikit demi sedikit. Tubuhmu bakal lebih siap dan otak nggak akan kaget pas sampai di zona waktu baru. Sistem saraf adalah pusat kendali utama yang bekerja tanpa henti, menerima, memproses, dan mengirimkan setiap perintah yang membuat kita bergerak, merasakan, dan berpikir. Dari mendengar panggilan boarding hingga menenangkan napas saat pesawat lepas landas. Semuanya diatur dalam hitungan milidetik. Karena itu, rawat jaringan luar biasa ini perlu cukup tidur, jaga hidrasi, luruskan postur saat duduk lama, dan patuhi jadwal obat bila punya kondisi neurologis. Dengarkan sinyal tubuhmu karena perjalanan terbaik adalah yang membuat raga dan pikiran tetap selaras.